Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan-ketaatan, dan salah satunya adalah dengan bermajlis ilmu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan," barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Dan begitu pula, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya, yufaqihu fid din, maka Allah jadikan dia paham terhadap agamanya. Kemudian, salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, jikalau kalian benar-benar rindu kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, akidahnya, tazkiyatun nufusnya. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Baik, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar karya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Nah, sekarang kita masuk kepada bab durhaka kepada orang tua. Namun sebelum hal tersebut kita jelaskan, perlu kita ketahui bahwasanya, ya, banyak dalil-dalil dari Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa hubungan seseorang, ya, kepada orang tuanya ini memiliki pengaruh yang begitu besar dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala atau mendatangkan murkanya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ridallah fi ridal walidain." Keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada pada keridhaan orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Sementara murka Allah Subhanahu wa taala ada pada murkanya orang tua. Kan gitu. Maka dari hadis ini Masya Allah kita dapatkan, ya, pengaruh yang begitu besar antara hubungan seseorang kepada orang tuanya dengan hubungan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya pengaruh yang begitu besar. Jadi jangan pernah berpikir, oh ini nggak ada kaitannya. Enggak, besar sekali. Ya. Dan Masya Allah banyak dalil-dalil pula yang menjelaskan tentang perintah kepada kita semua untuk berbakti kepada orang tua beserta dengan keutamaannya, ya, beserta dengan keutamaannya, di mana yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak orang tua. Kita tahu bahwasanya hak
Allah Subhanahu wa taala, agar kita beribadah kepada Allah, agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini adalah perkara yang begitu besar di dalam agama Islam. Nah, ternyata perkara ini digandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hak orang tua. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kalian agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan juga untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya Pak, nih perintah apa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapatkan ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengiringi dua hak yang begitu besar dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan kita. Bahkan juga Masya Allah, ya, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia pun berkata, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan baktiku? Maka kemudian Rasulullah pun mengatakan, ummuka, ibumu. Lalu kemudian bertanya kembali, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Bertanya kembali, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Bertanya kembali, siapa lagi ya Rasulullah? Abuk. Baru kemudian ayahmu. Masya Allah Pak. Maka kita dapatkan ternyata ayah ada di juara berapa Pak? Juara berapa? Harapan 1. Pakai 1 juga Pak ya. Pakai 1 juga. Tapi harapan. Ternyata 1, 2, 3 semuanya dipegang oleh seorang ibu. Lalu kemudian yang keempatnya adalah ayah. Kan gitu. Baru kemudian orang setelahnya. Ya Pak, itu berkenaan tentang bakti. Ya kan gitu, berkenaan tentang bakti. Mungkin muncul sebuah pertanyaan. Loh, kalau ada seseorang sudah memiliki istri, kan gitu. Maka siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan nafkahnya? Apakah istrinya atau ke orang tuanya? Ya Pak. Hah? Siapa? Masya Allah. Ya, kita katakan kalau orang ini memang mampu dan banyak hartanya, maka harus pada waktu itu dia kedepankan orang tuanya terlebih dahulu. Ya Pak, kalau dia mampu, dia harus perhatikan tuh orang tuanya. Tetapi kalau seandainya dia hanya memiliki nafkah yang pas-pasan, kan itu dilema banget tuh. Ya, dilema banget pada waktu itu. Maka ya, kewajiban dia untuk menafkahi istrinya lebih utama dibandingkan kepada orang tuanya. Jelas Pak ya? Tapi kita katakan jangan sengaja dipas-pasin. Jelas Pak? Sebenarnya dia berkecukupan, diomongin, pas-pasan, aduh begini, aduh begitu, banyak alasan dan sebagainya. Padahal dia tahu banget pada dasarnya apa? Dia bisa tuh berbakti kepada orang tuanya, kan gitu. Di awal-awal bulan dia dapat gaji, langsung kemudian apa? Dia berikan hadiah kepada orang tuanya, kan gitu. Lalu kemudian dia sisihkan untuk dirinya, kemudian istrinya dan juga anak-anaknya. Cukup tuh. Dan saya yakin orang tuanya pun juga malu untuk meminta-minta. Ya Pak, malu untuk meminta-minta. Ya, maka jangan sampai akhirnya membuat orangnya sampai jadi peminta-minta. Kan gitu. Berikan artinya ketika kita mampu itu berikan perhatian itu kepada orang tua kita. Ya, nah ini kalau seseorang tersebut sudah menikah. Maka catatan paling terbesarnya Pak, jangan seolah-olah dibuat pas-pasan. Ya Pak, dibuat pas-pasan yang pada dasarnya dia mampu, gajinya pada besar. Tapi karena berpikirnya
Oh, saya pengen healing sama istri saya. Oh, saya pengen healing dengan anak-anak saya. Oh, saya pengen apa? Hunting ini, hunting itu dan sebagainya. Akhirnya kemudian apa? Dia ucapkan pas-pasan. Ya repot nih kalau kayak gini. Ya, sementara dia nggak memberikan apa? Baktinya kepada orang tuanya. Ini repot. Nah, bahaya nih Pak ya. Nah, Masya Allah. Lalu kemudian juga, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengiringi perintah untuk bersyukur kepada Allah dengan bersyukur kepada orang tua. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Anishkurli wali walidaika wa ilayyal masir." Ya, dan hendaknya engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bersyukur kepada kedua orang tuamu, wa ilayyal masir, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dia kembali dan untuk mempertanggungjawabkan dari setiap amalan-amalan yang telah dia lakukan ketika di dunia. Ya Pak. Artinya apa dok itu? Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Ya, nikmat kesehatan, nikmat mata, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat tubuh, kan itu Pak ya. Nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat bisa bermajelis ilmu seperti ini Pak. Ini nikmat Pak. Ya, karena kenyataannya di luar sana, orang di luar sana ada yang sebenarnya pengen bermajelis ilmu, tapi keadaan dia pada waktu itu tidak bisa membuat dirinya untuk bermajelis ilmu, kan gitu. Ya, tapi juga ada apa? Ada orang-orang yang memiliki kesempatan untuk bermajelis ilmu, tapi belum Allah bukakan hatinya untuk bermajelis ilmu, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam majelis ilmu. Sehingga Masya Allah ketika antum dipermudah seperti ini, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada kita semua. Nah ya, ini kan seperti itu. Nah, begitu pula apa? Ya, kita pun juga harus bersyukur kepada orang tua kita. Dikarenakan apa? Masya Allah, orang tua kita, ibu kita yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, lalu kemudian membesarkan sampai besar, kan gitu, menyekolahkan, memberikan pendidikan ini, itu dan sebagainya. Ya, segala apa yang diminta oleh anak-anak apa diberikan oleh orang tuanya. Artinya saya yakin antum semua sudah mengalami hal tersebut. Ya kan gitu Pak ya. Apapun yang diminta oleh anak-anak antum, segera. Segera. Nah, sebagaimana kita semua yang ingin memberikan apa? Ya, kebaikan-kebaikan kepada anak kita, maka seperti itu pula orang tua kita dahulu yang ingin memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Namun biasanya apa? Ketika memang masa muda, Pak, cara berpikirnya apa, Pak? Semua kayaknya dibawa-bawanya Pak, dikekang sama orang tua, kan gitu cara berpikirnya. Padahal pada waktu itu apa? Orang tuanya mengatakan jangan ini, jangan ini, jangan ini. Maksudnya apa? Untuk kebaikan-kebaikan dirinya. Tapi salah dipahami terkadang. Ya, salah dipahami. Nah, sekali lagi kita katakan, ya lihat ternyata di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiringi perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perintah untuk bersyukur kepada orang tua. Dan kita juga mengetahui, ya, apa dari hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan rasa syukur kita, mendapatkan rasa terima kasih kita adalah siapa? Orang tua kita. Ya Pak, jangan istri. Ya Pak, kalau istri baru datang Pak, ya, baru datang ketika antum sukses. Betul Pak? Selesai S1, selesai S2, itu pun juga kadang-kadang apa? Antum mau nikahnya apa? Nanti nikahnya kalau udah punya rumah dulu. Wah, berarti apa? Datangnya benar-benar pas udah benar-benar sukses. Tapi orang tua kita Masya Allah, dari yang benar-benar main comberan, ya, ketika main comberan dibersihin dan sebagainya, semuanya dirawat oleh orang tua. Masalahnya kan gitu. Repotnya ketika apa? Ketika orang tuanya pada itu sudah membutuhkan dirinya,
Artinya sudah mendapatkan masa lanjutnya. Nih anak repotnya apa? Pura-pura nggak tahu. Ya Pak. Ya, pura-pura nggak tahu atau tadi pura-pura pas-pasan dalam kehidupan. Ya, pura-pura pas-pasan dalam kehidupan. Yang padahal tadi kalau seandainya dia mau menyisihkan hartanya, ya, maka pada waktu itu bukan kita sisihkan, bukan. Dia pada waktu itu apa? Dia siapkan hartanya untuk diberikan kepada orang tuanya terlebih dahulu, maka cukup insya Allah. Tapi tadi selalu berpikir, orang tua saya kaya. Kadang-kadang kan gitu. Orang tua saya udah, kayaknya sudah sama saya, kayaknya sudah sama pas-pasan juga. Gitu sebenarnya. Enggak Pak, tetap. Bahkan kalau orang tua kita kaya, tetap kita juga apa? Memberikan hadiah kepada mereka. Nah, tetap kadang-kadang enggak. Ini siapa nih ya? Mana Syekh Fauzan? Masya Allah kan. Ini ada ayahnya kan Zurit ya. Artinya kalaupun ayahnya apa? Kaya dan sebagainya. Maka tetap ada kewajiban berbakti. Memberikan hadiah, memberikan perhatian. Kan gitu. Ya. Nggak nunggu orang tuanya miskin dulu. Baru kemudian diperhatiin. Nggak. Seperti itu. Nah. Ya. Nah ini kita katakan. Lalu kemudian juga apa? Lihat. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk bersikap sopan santun kepada orang tua kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Allah telah perintahkan kepada kalian untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk berbakti kepada orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā ya, dan jika orang tuamu sudah mendapatkan keadaan usia yang lanjut dalam peliharaanmu, kan gitu, dalam penjagaanmu, dalam lindunganmu, Pak, salah satunya atau keduanya, fala taqul lahumā maka jangan berkata jangan mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan bantahan kepada orang tuanya. Kan gitu. Wala tanharhuma, jangan mencaci maki keduanya. Kan gitu. Ya boleh. Ya Pak? Tapi kata Allah Subhanahu wa taala lanjutkan apa? Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Dan rendahkanlah dirimu ya di hadapan keduanya dengan penuh kesayangan. Kan gitu. Dengan penuh rasa kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu kemudian dia pun berdoa dan berkata, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya dulu telah menyayangiku, telah mendidikku ketika aku masih kecil. Kan itu Pak. Saya sebenarnya agak berat ini kalau saya menyampaikan kepada bapak-bapak semua. Karena pengalaman antum kayaknya lebih besar dibandingkan saya. Ya, tapi saya katakan ya tidak ada kata terlambat untuk berbakti kepada orang tua. Kalaupun antum mengatakan orang tua saya sudah meninggal, ya orang tua saya sudah meninggal. Pertanyaannya kan gitu, apakah kalau orang tua sudah meninggal lalu kemudian tidak ada kewajiban lagi untuk berbakti kepada orang tua? Ada, dan nanti akan kita sampaikan kan gitu. Ya Pak, ada nggak Pak cara berbakti kepada orang tua gimana Pak? Kalau orang tua sudah meninggal? Udah belum antum doain? Nah masalahnya gitu. Antum udah tahu doa, kirim doa. Masalahnya udah doain belum? Jangan-jangan udah lupa semua tuh. Ada itu. Nah, yang pertama Pak, berdoa. Kemudian apa lagi Pak? Sedekah atas nama orang tua. Apa lagi Pak? Oh ini nggak tahu lagi nih kayaknya. Udah selesai kayaknya nih masa bakti kepada orang tuanya nih kayaknya. Kan gitu. Apa? Memenuhi janji-janji mereka. Kan gitu. Atau wasiat-wasiat mereka selama itu adalah wasiat-wasiat atau janji-janji yang diperbolehkan. Lalu kemudian apa lagi Pak? Bersilaturahim kepada kaum kerabatnya, kepada teman-temannya. Ya Pak,
Nah, ini adalah cara untuk berbakti kepada orang tua yang telah wafat. Nah, yang paling penting tadi apa, Pak? Doa. Nah, yang jadi masalah adalah apa? Jangan-jangan karena orang tuanya sudah wafat dalam waktu yang begitu lama, lupa juga untuk mendoakan orang tuanya. Ini repot, Pak. Ya, maka harus benar-benar kita kembalikan, Masya Allah, Pak. Kita kembalikan. Ya, ciri-ciri anak-anak yang soleh, kan gitu. Ciri-ciri anak-anak soleh apa? Ya tadi, dia mendoakan orang tuanya. Ya, sehingga Masya Allah disebutkan dalam sebuah riwayat, apa? Kata Rasulullah SAW, Inna Allah la yarfa'u darajatan lil abdi saleh fil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat hamba yang soleh di dalam surga. Fayaqul, lalu kemudian dia pun berkata, Ya Allah, bagaimana saya bisa mendapatkan kedudukan yang setinggi ini sementara saya mengetahui kalau dari amalan-amalan saya seharusnya saya tidak bisa mendapatkan kedudukan yang seperti ini. Fayaqul, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman kepadanya, hadza bistighfari waladikalaka. Ini dikarenakan istighfar, dikarenakan anakmu yang selalu meminta ampunan kepadaku untuk dirimu. Pak. Tuh artinya benar-benar ditunggu doa kita, Pak. Benar-benar ditunggu. Tapi sekali lagi kita lihat, kita introspeksi diri, kita perhatikan pada diri kita, kita bermuhasabah. Apakah kita memang sudah berbakti kepada orang tua kita? Dengan apa? Selalu mendoakan orang tua kita. Bahkan setiap kita melakukan kebaikan ini, kebaikan, oh ya Allah, orang tua saya mengajarkan seperti ini. Lalu kemudian apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ternyata orang tua saya mengajarkan sholat seperti ini. Lalu kemudian apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan mereka. Baca Quran, oh Allah, apa orang tua saya mengajarkan kepada saya baca Al-Quran. Minta lagi ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah belum itu? Atau terlupakan saja dengan waktu? Maka tadi apa? Kita muhasabah. Ya, kita muhasabah. Karena saya, Masya Allah, agak gimana ya? Kalau melihat kadang-kadang ya karena orang tua itu sudah tua, gitu ya, Pak ya. Jadi lupa untuk berbakti kepada orang tuanya itu gimana kan gitu. Karena dia sudah di posisi sebagai orang tua yang sepuh, gitu. Ya, kan Masya Allah. Jangan lupa, Pak. Artinya sekali lagi saya katakan kita semua di sini, antum mau umur berapapun antum, ya gitu. Sudah sesakit apapun antum, tetap antum apa? Kita semua pada itu apa? Diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua dengan selalu mendoakan mereka. Nah, lalu kemudian juga ternyata ya orang tua adalah apa? Pintu utama untuk memasukkan kita ke dalam surga. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, al walid awsatu babil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang di tengah. Ya, pintu surga yang di tengah. Fa in syi'ta fadhi dzalikal bab. Kata Rasulullah, kalau kamu memang mau, ya kamu sia-siakan tuh pintu tersebut. Yang bisa memasukkanmu ke dalam surga Firdaus, surga yang paling tertinggi. Au fathu, atau kalau kamu mau, ya kamu jaga dengan baik pintu tersebut. Pilihan ada pada diri kita. Ya Pak, maka sekali lagi tadi doakan Pak. Ya, ketika antum mendoakan orang tua, maka itulah antum menjadi apa? Menjadi anak-anak yang soleh. Terus mendoakan lagi semakin derajat antum, ya sebagai anak yang soleh itu lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah berpikir bahwasanya sekarang apa? Posisi untuk berbakti kepada orang tua adalah anak-anak antum aja, bukan. Ya, nah antum pun juga tetap wajib berbakti kepada orang tua. Nah, ya. Lalu kemudian apa? Allah juga mengiringi apa? Perintah untuk berdoa, ya. Apa? Memintakan ampunan untuk dirinya dan juga orang tuanya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kan gitu kata Allah. Ya. Allah mengajarkan kepada kita, ya seorang hamba yang mukmin untuk meminta ampunan kepada apa?
kepada Allah untuk berdoa, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku dan juga kedua orang tuaku dan juga dosa orang-orang yang beriman yauma yaqumul hisab. Pada hari kiamat nanti, pada hari dihisapnya amalan. Nah, kita katakan Pak, ini adalah dalil-dalil ya yang memerintahkan kepada kita semua untuk berbakti kepada orang tua ya, dan menjauhkan dari durhaka kepada mereka. Kan itu. Tapi juga apa tadi? Dan juga dijelaskan mengenai keutamaan dari berbakti kepada orang tua tersebut. Nah, sebagaimana tadi kita sebutkan, ya ada keutamaan bagi orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Bahwasanya dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya pula, ya, ada murka Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang durhaka kepada mereka. Kan gitu. Ya, di mana bahwasanya ya, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Ya main-main, Pak. Ya, dosa besar yang paling besar. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair," kata Rasulullah. Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Dan Rasulullah sampai menyebutkannya 3 kali, Pak, sebagai penekanan agar orang-orang memperhatikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, kemudian para sahabat pun mengatakan, tentu ya Rasulullah. Maka beliau pun mengatakan, al-isyraku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, Pak, dan juga durhaka kepada orang tua. Ya, Pak. Nah, ini ternyata apa, Pak? Ya, dosa besar yang paling besar. Artinya sepakat para ulama tentang keharaman durhaka kepada orang tua dan termasuk dosa besar. Ya, Pak. Dan kita harus tahu tadi pula, Pak. Ya. Apa? Bahwasanya ternyata durhaka kepada orang tua tidak pula harus apa? Tidak pula harus mukul dulu. Kan gitu. Tidak pula harus mencaci maki terlebih dahulu. Ternyata membantah saja, hanya mengatakan saja, sudah cukup seseorang itu terjatuh dalam kedurhakaan. Nah, pertanyaan sekarang dikembalikan dalam kehidupan kita waktu itu. Kan gitu. Kalau antum berpikir, saya udah masa tua. Kembalikan di masa dulu. Bagaimana hubungan antum dengan orang tua? Ya, Pak. Ya, apakah ia yang nurut-nurut aja apa yang diomongin? Iya, atau banyak bantah-bantahannya? Kan gitu. Bahkan mengeluarkan nada-nada yang keras. Kan gitu, nada-nada yang menghardik orang tuanya. Ya, Pak. Bahkan kita katakan, Pak, termasuk yang durhaka kepada orang tua, Pak, nyuruh-nyuruh orang tua untuk apa? Nyiapin makanan. Siapa dulu, Pak? Ya? Nyuruh, toh berarti ini dan sebagainya. Nyuruh orang tuanya nyapu, nyuruh orang tuanya ngebersihin kasurnya, kan itu, Pak, durhaka kepada orang tua. Atau apa, Pak? Meminta permintaan yang memberatkan orang tua. Ya, dulu motor kan seperti itu. Ya, bahkan yang paling mengerikan, paling viral pada kita, Pak, ada seorang anak yang minta kepada orang tuanya untuk dibelikan motor, orang tuanya nggak mampu. Apa yang terjadi, Pak? Anaknya ngebunuh orang tuanya, ibunya waktu lagi sholat pada itu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, sekarang kembalikan sekali lagi, ya. Jangan-jangan seperti itu tuh tadi. Ya, gara-gara motor dulu, Pak, dihardik-hardik orang tuanya. Ya, Pak, gara-gara sepatu dihardik orang tuanya, gara-gara baju dihardik orang tuanya. Maka, Pak, jadi jangan antum ngerasa, selamat orang tua saya sudah wafat. Enggak, kan gitu. Artinya apa? Antum harus benar-benar, kita semua harus benar-benar apa? Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa besar tersebut. Kan gitu. Masih banyak lagi, Pak, kita katakan. Ya, dulu, Pak, dulu
yang pernah apa? Mencaci maki orang tua orang lain, Pak. Bawa-bawa nama bapak orang lain. Pak ya, nyebut begini, nyebut gini dan sebagainya. Akhirnya apa? Orang lain pun nyebut bapaknya. Nah, ini pun juga termasuk durhaka, Pak. Ya, ini apa? Mencaci secara langsung atau tidak langsung. Kalau secara langsung tadi dia katakan kepada orang tuanya dasar begini sebagainya kepada orang tuanya. Dan secara tidak langsung seperti ini. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Ya, di mana kata Rasulullah, Pak, ada seseorang yang dia mencaci maki orang tuanya. Maka para sahabat bingung. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin ada seseorang yang mencaci maki orang tuanya? Maka kemudian Rasulullah beritahukan bahwasanya apa? Ada yang seperti itu. Gimana contohnya? Tadi kata Rasulullah apa? Yaitu dia ya mencaci maki orang tua orang lain, maka orang lain pun juga apa? Mencaci maki orang tuanya. Ya Pak, dulu siapa yang cari orang, siapa nama orang tuanya siapa? Dimainin kan seperti itu. Akhirnya apa? Orang lain temannya tadi apa? Cari juga nama orang tuanya, dibuat-buat, dimain-main, dikonyol-konyolin nama orang tuanya. Ini bentuk durhaka. Kalau pernah seperti itu, Pak, banyak-banyak istighfar, Pak. Ya, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita katakan durhaka kepada orang tua bukan hanya sekedar mukul orang tua, bukan. Ya? Bukan. Nah, sekarang Masya Allah juga demikian. Maka ajarkan Masya Allah, Pak, ya. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk apa? Bisa menjaga lisan yang baik. Kalau anak-anaknya sudah gede, antum punya cucu antum juga ajarkan agar apa? Lisannya terjaga. Kan gitu. Ya, agar apa? Tidak melawan orang tuanya, diajarkan. Ya, ternyata saya dapatkan ada keluarga yang demikian, Pak. Sehingga anaknya, Pak, ya, Gak keluar dari lisan anak-anaknya, walaupun masih kecil-kecil apa, Pak? Gak keluar dari lisan mereka yang mencaci maki orang tuanya, yang marah-marah kepada orang tuanya. Bahkan anak-anaknya masih kecil, kakinya gak berani untuk diletakkan di wajah orang tuanya yang kadang-kadang kan main-main, Pak, ya. Ini enggak gitu. Ada keluarga yang demikian. Dan saya pernah mendengar ceritanya. Karena apa? Dari kecilnya sudah dididik untuk berbakti kepada orang tuanya dan untuk tidak bermain-main. Bahkan ketika anaknya meminta-minta kepada orang tuanya, Pak, itu diajarkan, dididik. Gak boleh. Gak boleh dipaksa-paksa orang tua. Gak boleh begini. Kalau memang ada sesuatu apa? Minta dulu kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Lalu kemudian Pak, ngobrol ke orang tuanya dengan cara yang baik. Diajarin, Pak. Masya Allah sama ibunya. Ya, ada yang seperti itu. Akhirnya memang benar anak ini kemudian Pak, nggak ngedesak-desak orang tuanya, nggak gini, nggak gitu dan sebagainya. Apalagi sampai kesel-keselan, nggak ada, Pak, dari anak. Padahal mereka masih kecil umurnya. Ya, karena apa? Terdidik tadi. Ya. Lalu kemudian yang kedua, Pak, ya orang-orang yang durhaka kepada orang tua tadi apa? Mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La'anallahul aqli walidayhi." Allah melaknat orang yang durhaka kepada orang tuanya. Artinya seseorang kalau sudah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, sudah hilang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Bahaya, Pak. Ya, kalau sudah hilang keberkahannya, ini berefek kepada siapa? Berefek kepada pasangannya, berefek kepada anak-anak keturunannya, berefek kepada pekerjaannya, berefek kepada rezekinya. Karena apa? Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sudah hilang. Ini hati-hati, Masya Allah. Ya, sekali lagi hati-hati. Lalu kemudian juga, ya, apalagi Pak, apalagi kalau sampai orang tuanya mengeluarkan doa-doa apa? Ya, doa-doa yang mengutuk anaknya. Wah, ini lebih mengerikan lagi. Ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan apa? Salasu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang mustajab, yang makbul. La syakka fihinna, tidak ada keraguan dalam doa-doa tersebut akan makbul. Siapa pertama, Pak?
doanya orang tua untuk anaknya. Kalau doanya adalah kebaikan, maka keberkahan yang didapatkan anaknya. Kalau doanya adalah sebuah kemurkaan, kehancuran bagi anak tersebut. Lalu kemudian yang kedua, dakwatul musafir. Doanya seorang musafir. Lalu kemudian yang ketiga, dakwatul mazlum. Yaitu doa orang yang terzalimi. Lalu kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak mau melihatnya pada hari kiamat nanti dengan pandangan rahmat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak ingin melihat mereka pada hari kiamat nanti dengan pandangan rahmat. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Lalu kemudian siapa lagi, Pak? Siapa? Wanita-wanita yang menyerupai seorang lelaki. Lalu kemudian yang ketiga, dayyuth, yaitu seorang lelaki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya. Sehingga kemaksiatan itu ada dalam keluarganya, dia biarkan begitu saja, Pak. Ya, ada dangdutan dalam rumahnya, dibiarkan. Ya kan gitu. Istrinya dan anak perempuannya membuka aurat, dibiarkan. Anak-anaknya dibawa oleh laki-laki yang bukan mahramnya, dibiarkan. Ya, bahkan keluarganya nonton Korea bareng-bareng juga. Repot nih kayak gini, Pak. Ya Allah nggak akan melihatnya dengan pandangan rahmat, Pak. Sementara di akhirat nanti kita sangat butuh terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang terakhir, ya, bahwasanya orang yang durhaka kepada orang tua itu tidak masuk ke dalam surga. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yadkhulul jannata 'aqa. Ya, tidak masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wala mudminu khamrin, dan juga pencandu khamr. Wala mukadzibun bil qadar, dan juga orang yang mendustakan takdir. Ya, ini ancaman bagi orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Berapa menit lagi, Pak? Berapa? 3 menit lagi. 3 menit lagi, Masya Allah. Karena antum dari tadi ngeliatin sana semua. Ya. Nah, mungkin muncul sebuah pertanyaan, atau ada hadis lagi riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menjelaskan bahwasanya apa? Kerugian bagi orang-orang yang enggak masuk surga sementara dia dapatkan orang tuanya dalam keadaan lanjut usia. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, raghima anfu, summa raghima anfu, summa raghima anfu. Kecelakaan bagi seseorang. Ya, celaka bagi seseorang. Sampai menyebutkan Rasulullah 3 kali seperti ini. Ini apanya? Artinya apa? Penting sekali untuk diperhatikan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Maka kemudian mereka pun bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Maka beliau pun mengatakan, yaitu seseorang yang mendapatkan orang tuanya, salah satunya atau keduanya dalam keadaan lanjut usia, dalam keadaan jompo, tapi kemudian keadaan tersebut tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Artinya Rasulullah ingin menjelaskan, Pak, ya, bahwasanya kalau ada seseorang yang mendapatkan keadaan demikian, itu mudah banget bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Tadi Rasulullah sampai mengatakan, al-walid awsatu babil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang pertengahan, yang paling agung, yang paling indah, kata Rasulullah SAW. Ya, cuman masalahnya kata Rasulullah apa? Kalau kamu memang mau, ya kamu sia-siakan tuh pintu tersebut.
Ya, tapi kalau kamu benar-benar pengen masuk ke dalam surga, maka jaga dengan baik pintu itu. Apalagi tadi kita katakan ternyata orang tuanya dalam keadaan sepuh, dalam keadaan sudah berbaring, sudah dalam keadaan pikun, tapi orang ini benar-benar apa? Memperhatikan orang tua. Wah Pak, keberkahan dunia dan akhirat itu didapatkan oleh orang tersebut Pak. Nah, barakallahu fiikum. Habis? Habis? Nah, Masya Allah. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan ingat Pak, ya, apa yang kita sampaikan hari ini, kita pelajari hari ini, bersama-sama kita majelis hari ini, itu bukan hanya sekedar wawasan. Kalau hanya sekedar wawasan, saya yakin apa yang saya sampaikan ini sudah berkali-kali antum dapatkan. Kan itu, antum dengar. Tapi yang kita harapkan dari majelis kita adalah apa? Kita bisa amalkan dari apa yang kita pelajari ini dan bisa masuk ke dalam hati kita, membuat kita bisa berbakti kepada orang tua kita, baik orang tua kita masih hidup ataupun sudah wafat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya jadikan kita semua pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam surga Firdaus A'la bersama dengan kedua orang tua kita, bersama dengan pasangan kita, bersama dengan anak-anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.